Agus Harimurti bilang, Pak Prabowo belum mau menerima ucapan selamat. Fair enough. Apakah karena KPU belum resmi? Bukan. Karena dia masih menunggu keadaan memburuk, bukan keadaan membaik. Kalau keadaan membaik, Prabowo akan dapat beban. Yaitu mesti menenteng-nenteng Jokowi, menenteng-nenteng Gibran, menenteng-nenteng Kaisang selama 5 tahun ke depan. Jadi secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau kondisi kita. Logikanya begitu. Kalau saya boleh baca jalan berpikir Pak Prabowo, yang pasti dia sembunyikan itu. Tetapi kita mesti jujur melihat, ini adalah persaingan politik. Agus Harimurti bilang, Pak Prabowo belum mau menerima ucapan selamat. Fair enough. Apakah karena KPU belum resmi? Bukan. Karena dia masih menunggu keadaan memburuk, bukan keadaan membaik. Kalau keadaan membaik, Prabowo akan dapat beban. Yaitu mesti menenteng-nenteng Jokowi, menenteng-nenteng Gibran, menenteng-nenteng Kaisang selama 5 tahun ke depan. Jadi secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau kondisi kita. Logikanya begitu. Kalau saya boleh baca jalan berpikir Pak Prabowo, yang pasti dia sembunyikan itu. Tetapi kita mesti jujur melihat, ini adalah persaingan politik. Satu hal yang menjadi catatan kita, yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat, bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi, jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas dia sampaikan. Ya, terang aja kami sangat terharu, bangga dengan kata-kata itu, dan kami juga semakin yakin. Ya, kalau ada orang-orang yang bermaksud adu domba, kalau boleh itu dihentikan. Karena beliau sendiri udah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi. Jadi kita doakanlah, mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober. Ganjar dan Mahfud kan sudah menyatakan selamat kepada Pak Prabowo. Tapi kenyataannya ada gugatan di PT UN. Nah, ini sekarang jadi yang mana? Betul-betul mengucapkan selamat dan mau untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Tapi atau memang sebenarnya nggak perlu selamat, hanya simbol aja. Karena digugat di pengadilan. Dan gugatan di PT UN itu juga ingin mengatakan menunda pelantikan daripada Pak Prabowo. Nah, ini saya bilang ini ya kadang-kadang serius-serius tidak serius nih. Jadi selalu saya katakan kok selalu ada ekornya gitu. Ya kalau memang betul-betul selamat ya sudah, seperti orang di Amerika kan selamat selesai. Tapi kan kalau bicara soal pilpres ini kan bukan soal mereka sepasang calon presiden dan calon wakil presiden dari nomor urut 03, Bang. Tapi kan di situ juga mengikuti partai, menggugat kan partai. Mereka kan bagian dari partai, dan kita tahu bahwa PDIP itu semua keputusan berada di Bu Mega. Jadi berarti kalau itu pertanyaannya, kita boleh bilang nggak bahwa berarti Pak Ganjar ini menyatakan selama ini sebenarnya izin partai atau tidak ini? Iya kan? Dulu berarti kita. Kalau itu bicaranya bahwa itu adalah keputusan di tangan Ibu Mega, berarti saya harus asumsikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud menyatakan ucapan selamat itu kan pasti izin. Kalau itu asumsinya. Tapi kalau ini berbeda, akhirnya kita juga bisa berpikir, oh jangan-jangan ini apa yang diucapkan oleh Pak Ganjar beda juga diinginkan oleh Ibu Mega. Kita tidak mau masuk ke arena mereka. Tetapi yang saya bilang ada dua hal yang berbeda yang tidak konsisten di sini. Itu dari pandangan politiknya. Nah, kalau hukum begini, bahwa menurut saya kalau diajukan, ini kan sudah ada putusan di MK. Putusan MK mengenai keabsahan daripada Prabowo Gibran itu tidak terbantahkan lagi. Sudah final and binding, mengikat kepada semua pihak, ya kan?
tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap itu. Nah sekarang mereka mengajukan ke PT UN. Jadi ini kan dua forum yang berbeda, dua lembaga berbeda. Nah apakah bisa ada putusan PT UN menguji putusan Mahkamah Konstitusi? Menurut saya itu disobedience kan. Kalau sampai ada PT UN melakukan pembatalan itu disobedience. Kalau kita jangan berhak atau tidak, ya suka namanya hakim, mana bisa kita larang. Tapi teoritis itu kan tidak boleh. Nah, kemudian kalau itu tidak memungkinkan, berarti kan putusan ini sudah final. Nah, kemudian kedua, mereka mengatakan di dalam turnya itu kelihatannya dari diskusi saya dengan Prof. Gayus pada waktu itu, kami tidak mempersoalkan tentang MK-nya. Kami hanya mempersoalkan tentang bagaimana adanya pelanggaran. Saya bilang kalau menyangkut pelanggaran itu kan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, bahkan di Bawaslu, baru diuji lagi oleh MK. Nah kalau sudah MK mengatakan itu tidak terbukti, bagaimana lagi PT UN bilang terbukti? Nah kalau sampai terjadi seperti itu, negeri kita ini udah kacau. MK mengatakan tidak terbukti, apakah PT UN mengatakan terbukti? Nah ini kan kacau. Tetapi mungkin kalau saya bisa mengandai ini semacam apa ya namanya politik, ya kan? Dengan adanya perkara di PT UN seakan-akan ini belum selesai. Nah saya tidak tahu dan tidak mau mengomentari apa tujuan mereka untuk melakukan itu. Tapi dari segi hukum menurut saya itu baseless, tidak berdasar. Jadi bagaimanapun tidak akan mungkin dengan putusan Mahkamah PT UN bisa menunda pelantikan daripada Prabowo sebagai presiden. Dan kalau sampai itu terjadi, itu bayangkan itu akan mengganggu proses ketatanegaraan kita. Karena kita tahu satu detik pun tidak boleh ada kekosongan pemerintahan. Karena secara hukum Oktober tanggal 20 Pak Jokowi sudah harus selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden. Dan seketika itu juga harus diisi oleh presiden yang baru. Kalau umpamanya PT UN mengatakan tunda pelantikan Pak Prabowo, padahal tanggal 20 sudah Pak Presiden sudah mundur, berarti ada kekosongan. Ya chaos Pak. Jadi Abang yakin apa yang diajukan ke PT UN ini tidak akan dikabulkan oleh hakim di PT UN dan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Karena kan tujuan hukum itu kan 3 kan. Gustav Rahbruch mengatakan ada 3 tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah jadi harus pasti, harus adil dan bermanfaat. Gugatan itu menurut saya tidak bermanfaat. Apa manfaatnya coba? Berusak tatanegaraan akan rusak dong. Nah oleh karena itu saya punya pikiran kemungkinan besar, ya, dugaan saya, prediksi saya, hakim tidak akan mau melakukan penundaan itu. Jadi sudah tidak ada hambatan lagi untuk Prabowo Gibran begitu ya Bang ya, secara hukum begitu ya, apalagi kemarin sudah ditetapkan oleh KPU begitu. Oke. Gini Bang, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya